Ilyas ya. Yang saya kenal Ilyas tuh orangnya pesimis. Kekurangan kan? Kekurangan dulu deh. Kekurangan. Ilyas tuh orangnya pesimis. Gampang takut. Ada ide cuma susah. Nggak berani ngelakuinnya, nggak berani ngegerakin. Sebenarnya berani salah, cuma nggak berani, cuma takut aja buat gerak. Soalnya udah biasa salah. Terus apa ya? Dikala orang-orang suka zaman sekarang tuh suka update masalah apa aja yang terjadi di dunia ini, tapi saya udah enjoy sama diri saya sendiri. Apa yang saya suka, jadi saya update-nya yang saya suka sendiri. Kurang mengikuti info-info lah orangnya. Oke, kelebihannya? Kelebihannya apa ya? Kelebihannya kok seandainya dikasih kerjaan, saya bakal ngelakuin itu sungguh-sungguh. Makanya saya lebih sukanya nggak langsung ACC segala pekerjaan. Jadi saya ngelakuin kerjaannya apa yang saya suka. Soalnya mikir ke depannya ini bakal dilakuin sampai panjang apa enggak. Kira-kira kamu udah mengenal betul belum diri kamu sendiri ya? Aku nggak mengakui diriku sendiri. Aku kenal, cuma aku nggak mengakui diriku. Alasan? Masalahnya ya begitulah alasannya. Apa? Nggak yakin, makanya nggak ngakuin. Sebenarnya masuk ke kelemahanku itu dalam pengambilan keputusan, terlalu tergesa-gesa, nggak berpikir panjang sampai apa. Soalnya aku mikir kayak gitu, kadang kita butuh keputusan tuh secara cepat. Jadi nge-backupnya nantilah bisa gitu. Itulah kayak gitu cara pengambilan keputusan kok. Salah dulu baru minta maaf ya? Nah, Daripada lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Itu prinsip. Tentunya pokoknya nggak semuanya aku ambil. Ada ide semua banyak, cuma nggak semua bisa aku ambil. Kriteria yang diambil kayak gimana? Kriteria yang diambil? Pendapat yang diambil? Lihat bagian mafsadatnya dulu yang lebih parah. Aku sukanya gitu. Ini seandainya maslahatnya lebih dikit, tapi mafsadatnya lebih banyak, itu nggak aku ambil. Tapi seandainya mafsadatnya lebih dikit, tapi maslahatnya lebih banyak, aku ambil. Sebenarnya akademik tuh aku nggak bisa nge-push banget ya. Soalnya masalah akademik tuh bener-bener datang dari kesadaran masing-masing. Mau seandainya kita push segala macem, yang aku tangkap sampai sekarang ya, aku obrol sama orang-orang ya, kita nge-push gimana pun, kalau seandainya dari dirinya pun sendiri nggak ada kesadaran buat menumbuhkan akademik itu, ya nggak jalan juga organisasi sama akademiknya. Jadi ya cuma bisa memfasilitasi apa yang bisa menunjang perkuliahan PP Bursa doang. Nggak yakin. Jawaban jujur nggak yakin. Soalnya kan sekarang sistemnya ada kuliah, semua lepas. Jadi ya balik ke diri masing-masing. Udah bukan anak SMP, bukan anak SMA yang harus dituntut segala macam buat sekolah. Keluarga. Pas ada masalah, kalau nggak senang-senang, ya bareng PP Bursa. Cuma pengen sih buat ketua selanjutnya siapapun, buat lagi lah kehangatan kekeluargaannya itu lagi.
yang ku bisa kalau diriku sendiri ya, cuma nggak ngerti kalau cara orang lain. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kami diwawancara. Gimana? Yang ngajak mereka apa sih namanya, berinteraksi lah. Kalau bisa main ya main, kalau nggak bisa ya ngechat terus segala macem. Nggak usah terlalu serius-serius, nggak usah mikir banyak proker, yang penting ngobrol aja. Itu doang. Kan sistemnya pandemi, mungkin orang semua pengen ada punya kerjaan segala macam, punya kegiatan. Kalau seandainya dibatasi di PPI Bursa, pendaftaran, maksudnya ada tes wawancara, ada yang nggak keterima gitu, itu kasihan juga sih di mentalnya. Ya aku bisa dapat masukan juga buat ketua selanjutnya siapapun itu. Mungkin kayak pengecualian tahun depan ini diterima aja semuanya, biar semua ada kegiatan. Walaupun itu akan susah juga Bu dalam segi koordinasinya karena terlalu banyak. Tapi kalau ya ini dengan keadaan mental segala macam kan pengen ada kegiatan segala macam ya mungkin lebih baik. Mungkin nggak kalau misalkan diterima semua kayak gitu dengan memperbanyak wakil ketuanya supaya nggak sulit untuk Satu wakil ketua. wakil dua tiga. Itu mungkin, cuma dalam jalur koordinasinya pun nanti susah, Bang. Kenapa susah? Malah lebih kayak ada fokusnya masing-masing Ya sih. gitu. Jadi pialisme ketua. Berarti kayak di pemerintahan dong banyak wakilnya. Misalnya Kayak kalau di universitas wakil rektor itu. misalnya kalau kamu Ada kepala. misalnya nih kalau kamu jadi kepala ketua nih, jurusan. misalnya kalau kamu jadi ketua nih, wakilnya Dari tuh tadi. Sudi, siapa Zidni, terus si siapa namanya kemarin Sultan, Jaki, Dinda gitu berarti ya? Iya, bisa. Gitu kan? Boleh Iya. aja kan? Bisa. Ide itu bagus. Ya pas itu ide itu bagus, bisa karena gemuk kan ya. Jadi butuh lebih banyak pemfokusan. Ya. Cuma Hmm. ya kalau bisa jangan saya bagian ketuanya. Bukan kamu bisa aja. Sebenarnya sama aku sendiri pun datang dari orang apatis. Aku tahun pertama kenapa ikut di PPI Bursa, soalnya aku dulu apatis. Jujur aku dulu apatis, nggak pengen. Cuma dapat satu momen, inget pas mulainya sih, ya tahun depannya tuh masuk PPI Bursa juga ya sekedar masuk, tapi bener-bener kan dimasukin. masukin, iya sekedar masuk kan dimasukin, didaftarin orang malahan. Nah bener-bener kayak keubahnya tuh pas ya statil, pokoknya ya statil, bener pokoknya itu tuh sebenarnya masalah momen sih menurutku. Ada abang-abang yang ke rumah, Apa ya? Oh, ya. nah di situ ngubah titik balik orang-orang apatis sebenarnya bisa Perhatian ya. perhatian. Nah, misalkan tadi kan kita Bukan masalah perhatian juga sih mas, kayak utang budi jatuhnya. Berarti terpaksa Masa dong. bukan utang budi gitu, terpaksa mas. Iya sih, bisa masa Nggak enakan dong berarti berorganisasi kan nggak enakan dong berarti. Itu apa? Iya. Kan sudah terbentuklah humas ya. Entah tahun depan itu bentuknya masih dalam divisi atau tidak, tahun depan masalah proker kan yang diharapkannya dari para humas itu memiliki satu ide kepala, satu pemikiran. Salah satunya juga itu mengajak secara mengalir ya, bukan secara terpaksa mereka. Diharapkannya kayak ya mengalir lah. Kita orangnya suka pada suka main gitu. Jadi kalau main kemana-mana nggak terpaksa. Nah diharapkan dari main-mainnya itu terbukalah pemikiran-pemikiran orang-orang apatis.
orang-orang kayak saya ya? Orang kayak aku bukannya itu kayak estafet kayak gini ya, keadaan kayak gini tuh yang kurasain keadaan kayak gini estafet, kecuali pas zamannya Bang Nuha kayak masih ada keinginan gitu buat ngerangkul. Berhenti di situ tuh. Berhenti di Bang Nuha. Berarti Sempat nggak ada pernah- yang sempat juga kan habis itu nggak mau juga jadi ketua kan. Kayak emang selalu kayak gitu nggak sih PPI Bursa? Kayak Penyebabnya nggak apa? penyebabnya Tahu, agak PPI Bursa karena udah banyak, terus diharapkannya masih bisa menyatukan semuanya, masih bisa menghubungkan semuanya gitu loh, nggak ada yang salah satu pun yang dilepas segala macam. Itu tanggung jawab yang besar menurutku, membuat kayak orang-orang tuh pada nggak mau lah, kayak menurut diriku sendiri ya, nggak mau lah jadi ketua PPI Bursa. Megang tanggung jawabnya besar, harus merangkul semuanya, sedangkan makin banyak masanya yang datang. Terus solusi untuk itu apa? Solusi biar orang-orang yang kayak kamu itu yang nggak mau dan nggak pingin gitu loh, nggak pingin untuk ngurusin anak-anak bursa gitu secara formal ya, itu biar itu gimana? Ada nggak solusi dari kamu sendiri? Jangan dikasih tahu kesusahannya, ya. Jangan dikasih tahu kesusahannya. Kalau dikasih tahu kesusahannya, pasti nggak bakal mau. taktik ya, taktik. Proper, profesionalitas kekeluargaan. Proker itu bentuk dari profesionalisme. Singkatan profesionalitas dan kekeluargaan. Tapi proker juga yang digunakan sebagai jembatan itu. Mm-mm. Ya, kapan offline? Masa perkenalan online? Nah, gitu. Oke. Ada lagi nggak keresahan lain? Keresahan lagi. Keresahan. Kayaknya banyak sih. Cuma kalau sebut satu lamaan. Nih, Lalu, pertanyaan nih. Nah, kasih case nih, aku kasih case. Hmm. Misalkan dalam tubuh anggota PPI Bursa ada terjadi penyimpangan secara norma keorganisasian lah. Nah, kira-kira kamu bisa tegas nggak terhadap anggota tersebut itu? Karena kan tadi asasnya profesionalitas dan kekeluargaan gitu. Dan juga apa bentuk ketegasan kamu itu terhadap orang kayak gitu? Tuh, masuk lagi ke kelemahanku. Orang tegas. Kurang tegas, gampang terombang-ambing. Untuk membuat kamu tegas, kira-kira menyikapi orang kayak gitu gimana? Apa? Kan kamu dari personal kamu kurang tegas. Iya. gitu. Untuk membuat kamu supaya tegas dalam menyikapi permasalahan kayak giniannya apa? Menempatkan orang yang tegas dalam untuk case itu. Ya yang aku tahu cuma itu doang sih. Kakak, BBB, Resi, nggak sebanyak itulah. Sebatas orang-orang lain tahu juga. Karena aku orang yang kurang suka formal. Masalah itu pasti bakal belajar 5-6 kali. Cara untuk berdialog segala macam susah. Buat diriku sendiri susah. Bisa nggak kira-kira untuk hal ini mengandalkan orang lain atau malah menunjuk wakil ketua khusus bidang eksternal? Bisa seperti itu. Cuma pasti apa-apa tuh kan yang sekarang pernah PPI ya, yang disorot kan ketuanya ya.
sesuatu yang aneh aja kalau ketuanya malahnya nggak bisa ngerangkep semuanya gitu. Mungkin jangan ketuanya aja yang diajak ke pihak-pihak eksternal penting. Walaupun itu kadang kayak nambah lagi sih apa namanya, ambigu buat para ketuanya juga. Ya orang cocok gak dibuat ditaruh apa dikasih tahu kalau link eksternal PB Bursa. Tapi menurutku perlu juga sih dari selain ketuanya juga yang diajak eksternal. Biar semua kenalan. Dari generasi pengenalan yang lainnya. Saya sendiri pun kurang nggak tahu banyak ya masalahnya jaringan ini, jadi kurang tahu jaringan. Tapi pasti semua ketua yang jadi pun memiliki pemikiran itu sih, pengen memperluas link-link. Mana? Udah? Interview semuanya. Bisa lagi? Gelin, gimana? Apa namanya sejauh ini? Gelin, Terkait Gelin. terkait Gelin. Kalau langsung ngumpul secara keseluruhan, maksudnya yang diagendakan gitu, nggak bisa datang. Dari pihak ininya, suaminya, terus kerabat mungkin nggak mengizinkan kita datang itu kalau diagendakan. Misalnya kayak ada apa namanya tuh arisan atau pengajian gitu kan, nah itu kita nggak bisa datang. Tapi kalau ada kenalan masing-masing Gelin gitu, nah itu bisa datang. Masih bisa terangkulnya dengan caranya kayak gitu. Peran PPI buat Gelin itu apa? Sebenarnya saya bingung juga sih. Perhimpunan Pelajar Indonesia ya, Iya. Buat Gelin itu apa? untuk Gelin. Ya itu aja sih kayaknya, menjembatani mereka ke KJRI. Masalah birokrasi segala macam lah, pernikahan nah, mumet. Baik, saya pikir udah cukup 45 menit lebih. Mari kita akhiri dengan berhamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,